belajar tetap tentang bentuk aljabar, tetapi tentang operasi perkalian bentuk aljabar, kemudian pecahan aljabar, di mana pecahan aljabar nanti kita akan belajar menyederhanakan bentuk aljabar juga operasi perkalian. Oke, langsung saja kita masuk ke materi, yaitu tentang operasi perkalian. Ketika Bumi misalkan punya 4M dikali 3 ditambah 7M. Ingat, jika kalian menemukan operasi perkalian, maka kata kuncinya adalah air mancur. Kata kuncinya adalah air mancur. Gimana ya maksudnya, Bumi? Maksudnya seperti ini. Ketika kalian menemukan bentuk aljabar seperti ini adalah satu kesatuan. Bumi ulangi, ini adalah satu kesatuan, jadi tidak boleh dipisahkan. Ini yang di luar kita kalikan dengan 3. Ingat, kalau ada seperti ini, bentuk seperti ini dikalikan. Ini kita kalikan dengan 3, juga kita kalikan dengan plus 7M. Kita kalikan juga dengan plus 7M. Kalau kalian sudah mengalikan dengan 3, ingat 7M-nya juga tidak boleh dilupakan, harus dikalikan juga dengan 4M. Kita coba hitung yang air mancur pertama. 4M dikali 3, tidak usah bingung. 4 kali 3 kan menghasilkan 12. Karena dia M-nya sendiri, maka dia langsung turun 12M. Air mancur 1 sudah selesai. Sekarang yang kedua, 4M dikali plus 7N. Plus dikali plus menghasilkan plus. Positif dikali positif menghasilkan positif. 4 dikali 7 menghasilkan 28. Kemudian yang variabelnya M dikali N, M dikali M ya MN. Maka inilah jawabannya dari operasi perkalian bentuk aljabar seperti ini. Oke, soal selanjutnya 2 dikali 2M plus 1 min 3 dikali 5M min 1. Kalau ada yang seperti ini, kan ini ada operasi perkalian, maka kita harus operasikan perkalian dulu dengan kata kuncinya yaitu air mancur. Kita kalikan dulu. Ini otomatis dengan ini, satu kesatuan. 2 juga otomatis dengan plus 1. Jangan lupa, plus 1. Kemudian ini juga dilihat, diperhatikan, ada operasi di depan 3. Operasinya adalah negatif. Ini adalah satu kesatuan. Kita kalikan dengan 5M, juga kita kalikan dengan, dilihat, dikalikan dengan min 1. Kita hitung air mancur yang pertama. 2 dikali 2M. 2 kali 2 adalah 4. M-nya karena dia sendirian maka langsung ditulis. 2 dikali plus 1 adalah plus 2. Oke, selanjutnya yang min 3. Min 3 dikali 5M. Jangan lupa ada minnya. Min 3 dikali 5M. Min dikali plus menghasilkan min. 3 dikali 5 menghasilkan 15. M-nya karena sendirian maka langsung kita tulis M. Oke. Air mancur yang keempat. Min 3 dikali min 1. Min dikali min. Min ini dikali min ini menghasilkan plus. 3 kali 1 menghasilkan 3. Kalau sudah bentuk seperti ini, baru kita kelompokkan. 4M kita kelompokkan dengan, jangan lupa ada minnya di depannya.
kita kelompokkan dengan min 15M plus 2 kita kelompokkan dengan plus 3. 4M dikurangi 15M ini adalah operasi pengurangan. Kalau operasi pengurangan kata kuncinya adalah utang piutang. Kalau min berarti punya utang. Kalian utang Bu Mei 15, karena di sini plus kalian bayar 4. Berarti utangnya masih ada 11. 11 jangan lupa variabelnya M. Plus 2 plus 3 adalah plus 5. Inilah jawaban dari soal yang seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke bab pecahan aljabar. Kalau pecahan anak-anak itu bentuknya adalah A per B. Itu dinamakan pecahan. Sekarang ada pertanyaan, bagaimana cara kita menyederhanakan bentuk yang seperti ini? Caranya per ini dia kan sama saja dengan pembagian. Kalau sama dengan pembagian, kata kuncinya kita harus menghilangkan atau mengurangkan untuk yang variabelnya. Kita lihat angkanya dulu, jangan dilihat variabel, angkanya dulu. 3 dan 6 sama-sama bisa kita sederhanakan. Kita bagi berapa? Kita bagi 3 kan bisa. Kalau atas dibagi 3, bawah juga harus dibagi 3. Tidak boleh atas dibagi 3, bawah dikali 2, tidak boleh. Atas bagi 3, bawah juga dibagi 3. 3 dibagi 3 adalah 1. 6 dibagi 3 adalah 2. Oke, sekarang kita cari variabel yang sama. X dengan X. Dilihat pangkatnya saja. Bu Mei tadi sudah bilang kalau operasinya pembagian, kita harus menghilangkan variabel yang kecil. Dilihat X pangkat 6 di atas dan X pangkat 7. Berarti yang harus kita coret atau yang habis itu yang kecil. Kita coret, seret. Kemudian yang di bawah 6 sama 7 kan kecilan 6. Jadi yang kita coret adalah 6. Kemudian yang 7 berapa? 7 ini dikurangi 6 ini. 7 dikurangi 6 adalah 1. Oke, sekarang untuk yang variabel Y. Variabel Y di sini 5 dan 3. Berarti yang habis adalah 3. Kita coret, seret. Yang pangkat 5 kita coret. 5 dikurangi 3 ketemunya adalah 2. Oke, sekarang yang Z. Z pangkat 2 dan Z pangkat 3 yang kita coret yang kecil. Berarti ini yang kita coret, seret. Yang 3 dikurangi 2 ketemunya 1. Biar mudah, kita tarik garis dulu seperti ini, seret. Kita tulis sisanya 1. X-nya kan habis, berarti kita lewati. Y-nya jadi pangkat 2. Y pangkat 2. Z-nya juga habis, berarti nggak usah kita tulis di sini. Kemudian yang bawah 2. X-nya karena pangkat 1 kita tulis 2X. Y-nya karena habis tidak usah ditulis. Z-nya karena sisanya 1, maka Z. Berarti bentuk sederhana dari pecahan ini adalah Y pangkat 2 per 2XY. Loh Bu, ini tadi kan ada satunya, kok bisa hilang, kenapa? Satunya ini tidak usah ditulis. Kalau kalian menulis seperti ini, artinya ini ada angka satunya, tapi satunya tidak usah ditulis. Ini jawabannya. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang kedua. Caranya sama persis seperti soal yang pertama. Kita suruh menyederhanakan pecahan bentuk aljabar seperti ini. Kita lihat angkanya terlebih dahulu. 7 dengan 21 sama-sama bisa dibagi 7, ya kan? Berarti 7 dibagi 7 ketemunya adalah 1.
21 dibagi 7 ketemunya adalah 3. Sekarang kita lihat variabelnya. A dengan A pangkat 8 dengan A pangkat 2, berarti yang kita coret adalah pangkat yang terkecil. Pangkat ini berarti kan A 2 sama 8, ini kita coret habis seret. Kemudian pangkat A yang 8 ini, 8 dikurangi 2 ketemunya adalah 6. Oke, sekarang yang B, variabel B yang kita coret dari 5 dan 10 adalah B pangkat 5. Kemudian B pangkat 10-nya bagaimana? 10 dikurangi 5 ketemunya adalah 5. C sekarang, C pangkat 9 dengan C pangkat 7 yang harus kita coret adalah C pangkat 7 karena lebih kecil. Pangkat 9-nya ini 9 dikurangi 7 adalah 2. Biar mudah kita tarik garis dulu, seret. 1, A-nya sisanya adalah A pangkat 6, B-nya dia habis, C-nya pangkat 2. Yang bawah 3, A-nya dia habis, B-nya adalah pangkat 5, C-nya habis. Ya sudah, berarti ini jawaban akhirnya. A pangkat 6, C pangkat 2 per 3B pangkat 5. Sekarang kita masuk ke operasi perkalian pada pecahan aljabar. Kalian harus ingat-ingat dulu di bab pecahan yang minggu kemarin, minggu pertama itu, kalau ada seperti ini, caranya adalah kita coret-coret. Kata kuncinya kan dicoret-coret biar mudah. Nah, kita lihat dulu bab mana angka yang harus kita coret atau kita sederhanakan. 4M apakah bisa dengan 3? Kan tidak. 4M dengan 24 bisa tidak? Oh, ternyata bisa. Maka yang harus kita coret yang 4M dan 24. 4 kita coret. 4 dibagi 4 adalah 1. 24, karena 4-nya ini dibagi 4, maka bawah juga harus dibagi 4. 24 dibagi 4 adalah 6. Sekarang kita lihat untuk yang 6M, apakah bisa dicoret dengan 6? Ternyata bisa. 6 dibagi 6 ketemu 1. Ini dibagi 6 juga ketemu 1. Kita tinggal tulis sisanya. M dikali M, 3 dikali 1. M kali M adalah M kuadrat. Ingat-ingat, M dikali M itu adalah M kuadrat. Kalau M tambah M itu adalah 2M. M kali M itu M kuadrat per 3 kali 1 ketemunya 3. Ya sudah, ini hasilnya dari pecahan aljabar yang seperti ini. Diingat-ingat adalah coret-coret jika bisa. Nah, sekarang adalah soal yang nomor 2. Soal yang nomor 2 ini juga perkalian dalam bentuk pecahan aljabar. Maka kita harus coret-coret dalam kurung jika bisa. Kalau nggak bisa bagaimana, Bu? Nah, seperti ini, soal yang seperti ini tidak bisa dicoret. 5 tidak bisa dicoret dengan 2, 7 tidak bisa dicoret dengan 9, 7 juga tidak bisa dicoret dengan 2. Maka caranya adalah atas harus dikali dengan atas. 5M harus dikali dengan 7. Bawah harus dikali dengan bawah. 2N dikali 9M. 5 dikali 7 adalah 30. Karena dia M-nya sendirian, maka langsung kita tulis di sini. 2
2 dikali 9 adalah 18. Kemudian kita lihat variabelnya. M dikali M adalah NM. Oke. Nah, hasil akhirnya kan 30M per 18 nm. Kalau kita sederhanakan, kira-kira apakah bisa ya? Ternyata bisa. Kita harus sama-sama bagi 6. 30 dibagi 6 ketemunya adalah 5. 18 dibagi 6 ketemunya adalah 3. Hasil akhirnya 5M per 3NM. Ini sudah tidak bisa kita sederhanakan, maka inilah jawaban akhirnya. Oke, sekarang kita masuk ke operasi penjumlahan. Kalau operasi penjumlahan pada bilangan pecahan, kata kuncinya kita harus samakan penyebutnya. Samakan penyebutnya inilah. Terus kalau dibentuk aljabar bagaimana ya Bumi? Ya sama, kita harus samakan dulu penyebutnya. Kita lihat dulu penyebutnya. Di sini penyebutnya P dan di sini 5P. Maka kita harus ganti biar kanan dan kiri sama. Kita harus pakai penyebut berapa? Penyebutnya 5P kan? Kalau penyebutnya 5P, maka di sini diketahui P. Mintanya 5P. Maka P-nya kan harus dikali 5. 5 kali P ketemunya adalah 5P. Karena bawah dikali 5, atas juga harus dikali 5. Yang ruas kanan dilihat, dia sudah 5P kan? Bagaimana caranya? Ya tinggal dikali 1. Karena bawah dikali 1, atas juga harus dikali 1. 1 dikali 5. Yang ruas kanan 3 dikali 1. 1 kali 5 adalah 5 per 5P ditambah 3 kali 1 adalah 3 per 5P. Karena penyebutnya sudah sama-sama 5P, maka kita operasikan yang pembilangnya. 5 ditambah 3 ketemunya 8, 5P. 8 per 5P. Ya sudah, ini jawabannya. Oke, operasi yang terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah operasi pembagian. Diingat-ingat lagi pada saat pertemuan awal dulu yang bab pecahan, ketika kalian melihat operasi pembagian seperti ini, apa yang harus kalian lakukan? Yang harus kalian lakukan adalah merubah ini biar menjadi kali. Setelah ini sudah dirubah, kita ganti atau kita tukar posisinya. Langsung saja kita tulis 14A kuadrat per 2B. Karena ini operasinya pembagian, kita rubah dulu menjadi perkalian biar mudah. Ketika sudah dirubah, kita ganti posisinya. 21A per 3B jadinya 3B per 21A. Kita amati apakah dari pecahan ini ada yang bisa kita coret-coret. Oh, ternyata ada. Ini kita bisa coret 14 dengan 21. Sama-sama bisa dibagi 7. Maka 14 dibagi 7 ketemunya 2. 21 dibagi 7 ketemunya 3. Kemudian kita amati lagi apa ada yang bisa dicoret. Ternyata ini bisa. 2 dibagi 2 ketemunya 1. Dibagi dengan ini, karena ini tadi dibagi 2, ini juga harus dibagi 2. 2 dibagi 2, 1 juga. Kemudian yang ini 3 dengan 3 bisa kita coret.
sama-sama dibagi 3. Wes, kita lihat variabelnya apakah ada yang bisa dicoret. Ternyata ada. B dengan ini bisa kita coret. Habis, sama-sama habis. Kemudian yang ini, apakah 2 dengan A? Berarti yang habis kan A. Ini sisa berapa? 2 dikurangi 1. Ini kan pangkat 1 tapi tidak ditulis. 2 dikurangi 1, ketemunya 1. Biar mudah kita tulis. 14-nya sudah habis jadi 1, A-nya tinggal ini juga sudah habis. Ternyata ini sudah habis, ini juga sudah habis. Berarti jawabannya dari operasi ini adalah A saja. Seperti itu anak-anak untuk operasi pecahan aljabar. Biar kalian lebih mudah, lebih bisa memahami materi ini, silahkan kalian coba sendiri soal-soal yang ada di buku paket atau di LKS kalian, dicoba sendiri yang ada pecahannya. Nanti caranya sama seperti ini. Jangan lupa kalian untuk mencatat apa yang Bumi sampaikan tadi agar tidak lupa. Dan sebentar lagi kalian akan memasuki UAS. UASnya mulai dari bab bilangan bulat sampai dengan bab pecahan aljabar, sampai materi ini. Jadi dipelajari dengan baik ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya Bumi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.